Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita masih bisa bertemu dan akan membahas atau melanjutkan video yang kemarin. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu dari buku The History of the Quranic Text di bab 9 mengenai sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Ya. Nah, dimulai dari asal-usul karakter bahasa Arab kuno ini, yang itu bersifat spekulatif ya. Sebagian menganggap bahwa skrip bahasa Arab ini kemungkinan besar berasal dari Nabatean atau Syriac. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Theodor Noldek yang mengakui bahwa skrip Nabatean melupakan awal dari perkembangannya skrip bahasa Arab seperti itu, yaitu Arab Kufi. Namun di antara ilmuwan masih berbeda pendapat atau pandangan umum mengenai tulisan Arab dan inskripsi mengenai tulisan Nabatean dan inskripsi bahasa Arab. Nah, yang dimana sebagian ilmuwan itu menyebut bahwa inskripsi yang terakhir itu adalah inskripsi Nabatean. Namun, ada teman kolagennya yang merevisi menjadi inskripsi bahasa Arab. Lalu bagaimana? Apakah bahasa Nabatean itu atau orang-orang Nabatean itu berbicara bahasa apa? Nah, diketahui sejarahnya yaitu bahwasanya bahwasanya dahulu itu Nabi Ismail, yaitu anaknya Ibrahim, besar di Mekah ya, besar di Mekah, dan beliau itu dibesarkan di suku Jurhum, di mana juga beliau menikah 2 kali. Nah, lalu beliau mempunyai putra yaitu 12 putra. Nah, suku Jurhum ini berbahasa menggunakan bahasa Arab. Nah, otomatis sudah dipastikan bahwasannya Nabi Ismail juga berbahasa Arab. Lalu beliau berdakwah menggunakan bahasa Arab. Setelah beliau wafat, ke-12 putranya ini menjaga risalahnya itu menggunakan skrip bahasa Arab gitu ya, menggunakan skrip bahasa Arab. Nah, salah satu anaknya yaitu yang bernama Nabat itu hijrah ke utara dan membawa skrip tersebut. Nah, lalu setelah itu generasinya baru mendirikan yang namanya dinasti Nabatean. Langsung ke bab 10, yaitu di mana tulisan dan ejaan Arab dalam Al-Qur'an. Di sini dibahas mengenai gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Sungguh berbagai macam dan berbagai ragam tulisan pada saat itu karena berasal dari suku-suku yang ada di Madinah. Lalu setelah itu kita membahas mengenai kajian tentang ortografi Mushaf Utsmani. Ortografi itu adalah ejaan. Banyak sekali buku yang membahas mengenai ortografi Mushaf Utsmani ini, yang banyak juga yang menyeleweng seperti itu. Sebagaimana yang dibahas dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, yaitu di bab 8 ya. Di bab 8 ini di buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an itu membahas mengenai penyempurnaan ortografi Al-Qur'an ya, ortografi Al-Qur'an. Nah, disebutkan dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifatil Marsum Mashahib Ahlul Amsor, Abu Amr Ad-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dan dikenal di kalangan sarjana Arab. Nah, dalam ortografi Arab
kata-kata pada umumnya itu muncul tidak dalam bentuk konteksnya, tetapi kalau di dalam Al-Quran itu menggunakan konteks pun digunakan seperti itu. Nah, misalnya di sini contoh penulisan tak tanis sebagai pengganti tamarbutoh dalam kata nikmah. Ya, nikmah. Jadi penulisannya itu bukan nun, ain, mim, dan tamarbutoh, melainkan nun, ain, mim, dan tak tanis. Dan ini berada di 11 tempat seperti itu. Lalu ada juga huruf waw dan ya yang sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata wasol. Nah, di mana contohnya itu penghilangan harfu ya dalam kata yaqdi. Nah, penulisannya itu yai, ya, qof, do, dan ya. Tapi karena disambung dengan atau dihubungkan dengan kata wasol, ya tersebut dihilangkan menjadi yaqdil haqqu, sebagaimana dalam surat ke-6 ayat 57. Lalu ada juga partikel-partikel atau ada adatul huruf ya, partikel-partikel atau adatul huruf di mana dalam pengucapannya digabung tapi dalam penulisannya dipisah. Seperti mimma. Ini banyak sekali seringkali kita lihat di dalam Al-Quran. Mimma, tulisannya mim, lalu mim, alif ya, bertasydid dan alif. Tapi ada di beberapa tempat, yaitu di 3 tempat tulisannya itu dipisah. Ada di beberapa tempat yang dipisah tulisannya, yaitu min ma atau mim nun ma dan alif. Seperti itu di 3 tempat. Lalu ada juga seperti amin, di mana tulisannya dipisah menjadi ain nun mim nun, anmin. Terus amma yang umumnya digabung tetapi dalam surat ke-7 ayat 66 dipisah menjadi ain nun mim hamzah gitu. Alif ya. Terus ada juga huruf-huruf vokal yaitu alif ya, alif waw ya yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam penulisan Al-Quran. Tapi dihilangkan seperti halnya huruf alif di tengah-tengah yang dihilangkan ya. Itu merupakan ciri khas dari ortografis tulisan Kufi, di mana dalam tulisan itu alifnya dihilangkan seperti dalam kitabun ar-Rahman. Nah, alifnya dihilangkan menjadi kitab ya, kitab biasa tanpa alif seperti itu. Lalu selanjutnya ada sufik pronominal hu dan hi atau ha al-kinayah. Nah, lalu ada juga yang dibaca a dalam salinan mushaf Utsmani sering ditulis dengan huruf ya. Itu untuk vokal panjang a. Lalu kasus penulisan dengan ya ini juga untuk vokal panjang a misalnya bisa ditemukan ketika ya merupakan akar kata ketiga seperti ata, alif, ta, ya ata gitu. Lalu ada juga imla yang berperan penting dalam pembacaan Al-Quran. Sekalipun tidak mudah mentransformasikannya ke dalam bentuk penulisan alif dan ya. Lalu dalam manuskrip Al-Quran, tulisan tangan beraksara Kufi yang awal penggantian antara ya dan alif juga terjadi. Semisal hatta. Nah, hatta ini penulisannya hatta tanis lalu alif ya. Dalam surat ke-15 ayat 99 diganti dengan ya, yaitu hatta ya, sebagaimana tadi dijelaskan yaitu hatta tanis dan ya. Lalu ada pergantian huruf vokal di tengah kata seperti toba. Nah, toba ini pakai alif ya, dalam surat ke-4 ayat ke-3 di salin menjadi toba. Tapi dengan ya-nya itu diganti dengan ya. Lalu penulisan waw untuk vokal panjang bisa ditemukan misalnya zakah, sholah. Nah,
biasanya kan alif ya, zakah, sholah. Tapi di dalam penulisan ini diganti dengan huruf waw. Nah, setiap kata yang berakhir dengan waw juga dalam penulisan biasanya diikuti alif. Seperti dalam penulisan kata ar-riba ya, ar-riba. Nah, setelah wawunya itu terdapat harfu alif. Hal ini terlihat hanya bertalian dengan penampakan grafis bahwa waw biasanya dihubungkan dengan kata berikutnya seperti itu. Karakteristik penulisan lain yang menonjol dalam dalam reduksi kata nanji menjadi naji ya dalam surah ke-12 ayat 10. Di mana biasanya tulisannya nun, jim sama ya. Tapi nunnya dihilangkan diganti dengan tasjid di naji atau panji dalam surah itu dalam surah 12 ayat 110 itu ada panji. Nah, dan dalam surat ke-12 itu wanajinihi. Surat 12 ayat 88. Penyempurnaan rosem Al-Quran. Nah, selanjutnya itu ke penyempurnaan rosem Al-Quran. Ketika politik Islam menyebar luas dan banyak juga yang memeluk Islam dari kalangan non-Arab, berbagai kekeliruan dalam bacaan teks Al-Quran yang disalin dengan skriptodefaktiva di kalangan pemeluk baru Islam itu semakin merebak. Jadi semakin beragamnya bacaan-bacaan yang muncul. Lalu akhirnya penguasa politik Islam itu mengambil keputusan untuk menyempurnakan rosem Al-Quran tersebut dengan tujuan menyamaratakan bacaan seperti itu. Nah, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, langkah tersebut dimulai oleh Ziyad bin Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah, yang meminta Abu al-Aswad ad-Duwali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan Al-Quran yang saat itu semakin masif. Nah, lalu pada kekhalifahan Abbasiyah itu dikabarkan bahwa tanda vokal yang diciptakan Ad-Duwali itu kemudian disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad. Salah satu penyempurnaan yang dilakukan Khalil membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A atau huruf ya di bawah huruf untuk vokal I dan waw kecil di depan huruf untuk vokal U. Lalu upaya pemberian titik untuk membedakan simbol-simbol konsonan. Pemberian titik ini ya bagi perlambangan yang serupa seperti ha, ja, kho ya. Dan itu memberikan titik itu pada penyempurnaan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Seperti itu. Setelah melalui tahapan-tahapan yang panjang itu, penyempurnaan terutama yang dilakukan oleh Khalil atau disebut dengan skriptioplena, seiring dengan perkembangan ragam khotkupi dan nashi mencapai bentuk seperti yang dikenal sekarang ini. Jadi permasalahan pada skriptodefaktiva seperti pemberian tanda vokal, pendek atau panjang, pemberian konsonan atau titik atau simbol pada konsonan ya, pada lambang-lambang itu sudah lalu ada juga tanda-tanda baca misalnya sukun, tanwin telah terselesaikan pada titik ini. Namun demikian tentang riwayat penyempurnaan rosem Al-Quran di atas, penjelasan-penjelasan tradisional tentang pembabakan skriptioplena tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dari berbagai historis diketahui bahwa titik-titik pembeda konsonan sebagian telah dikenal dan mungkin diintroduksi pada periode pra-Islam.
Nah, mengikuti model penulisan Suryani atau Syriak, dapat dipastikan bahwa titik-titik diakritis tersebut telah digunakan pada abad pertama Islam. Nah, Rosam Usmani dari Nabi itu merupakan tauqifi dan diakui sebagai salah satu tradisi sunnah, seperti itu. Nah, di bab 8 itu membahas tentang ortografi dan penyempurnaan terhadap ortografi di dalam Mushaf Usmani. Telah disampaikan juga bahwasannya pada penyempurnaan ini telah ditemukannya tanda-tanda baca dan simbol-simbol untuk membedakan antara huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, dilanjut untuk video yang kelima itu membahas mengenai unifikasi bacaan Al-Quran. Nanti dilanjut di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf banyak salah kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.